Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Badrul Munir Khair selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu, dan tak lupa kepada teman-teman kelas IAT B3 yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. M. Sakif Habibur Rahman dengan NIM 2004026016. Yang kedua, Siti Niswatun Khairulia dengan NIM 2004026045. Yang ketiga, Nikita Salma Rahim dengan NIM 2004026059. Dan yang terakhir, M. Aksa Adiatama dengan NIM 2004026015. Sarana berpikir ilmiah merupakan alat untuk membantu kegiatan ilmiah dalam berbagai langkah yang akan ditempuh agar memperoleh pengetahuan dengan benar. Tujuan mempelajari sarana berpikir ilmiah adalah agar dapat melakukan kegiatan penelaahan ilmiah dengan baik untuk memperoleh pengetahuan yang benar sehingga dapat meningkatkan kemakmuran hidup. Keseluruhan tahapan kegiatan ilmiah membutuhkan alat bantu yang berupa sarana berpikir ilmiah. Sarana berpikir ilmiah berfungsi hanyalah sebagai alat bantu bagi manusia untuk berpikir ilmiah agar memperoleh ilmu. Bahasa merupakan sarana mengkomunikasikan cara-cara berpikir sistematis dalam memperoleh ilmu. Tanpa kemampuan berbahasa, seseorang tidak akan dapat melakukan kegiatan ilmiah secara sistematis dan benar. Logika sebagai sarana berpikir ilmiah mengarahkan manusia untuk berpikir dengan benar sesuai dengan kaidah-kaidah berpikir yang benar. Logika dapat membantu manusia berpikir dengan sistematis yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jika ingin melakukan kegiatan berpikir dengan benar, maka harus menggunakan kaidah-kaidah berpikir yang logis. Logika dapat membedakan antara proses berpikir dan proses statistika tidak boleh dipandang sebelah mata oleh orang yang ingin mampu melaksanakan kegiatan ilmiah dengan baik. Penguasaan statistika sangat diperlukan bagi orang-orang yang akan menarik kesimpulan dengan sah. Statistika harus dipandang sejajar dengan matematika. Kalau matematika merupakan sarana berpikir deduktif, maka orang dapat menggunakan statistika untuk berpikir induktif. Berpikir deduktif dan berpikir induktif diperlukan untuk menunjang kegiatan ilmiah yang benar sehingga akan menghasilkan suatu pengetahuan yang benar pula. Pembahasan selanjutnya yakni teori sarana keilmuan. Ada 4 teori sarana keilmuan. Yang pertama yakni bahasa, yang kedua matematika, ketiga statistika, dan yang keempat adalah logika. Yang pertama yakni bahasa. Menurut Bloch dan Traeger, bahasa adalah suatu sistem simbol-simbol bunyi yang arbitrer yang dipergunakan oleh suatu kelompok sosial sebagai alat untuk berkomunikasi. Kemudian menurut Halliday, ada 4 fungsi bahasa. Yang pertama fungsi instrumental, yang kedua fungsi regulatoris, yang ketiga fungsi interaksional, dan yang keempat fungsi personal. Kemudian yang kedua ada matematika. Matematika ini berfungsi sebagai bahasa, juga dapat digunakan sebagai sarana berpikir deduktif, dan yang terakhir matematika juga berperan untuk ilmu alam dan ilmu sosial. Kemudian yang selanjutnya ada statistik. Secara etimologi, kata statistik dari kata status, yakni dari bahasa Latin yang artinya negara.
Secara terminologi, statistik ada yang memberi pengertian sebagai data statistik, yakni kumpulan bahan keterangan berupa angka atau bilangan. Kemudian, statistik memiliki peran dalam tahapan metode keilmuan, yakni yang pertama, observasi, kemudian yang kedua, hipotesis, dan yang ketiga, ramalan, kemudian yang keempat, pengujian kebenaran. Selanjutnya yakni logika. Logika adalah sarana untuk berpikir sistematis, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oke, giliran saya yang akan melanjutkan presentasi berikut ini tentang penerapan sarana berpikir ilmiah. Sarana berpikir ilmiah itu sendiri merupakan metode yang seringkali dilakukan oleh seorang untuk melatih akal atau penalaran mereka. Sarana berpikir ilmiah itu sebenarnya mempunyai perbedaan dengan seseorang yang belum mencoba untuk berpikir secara keilmuan. Langkah demi langkah, step by step yang harus dilakukan oleh kita ketika ingin menggunakan cara dari sarana berpikir ilmiah, yaitu meliputi sebagai berikut. Yang pertama, memilih pokok permasalahan. Yang kedua, berusaha meringkas penjelasannya. Yang ketiga, melakukan penyusunan terhadap dugaan sementara dari pokok persoalan atau permasalahan yang ada. Yang keempat, melakukan proses percobaan terhadap dugaan sementara tersebut. Yang kelima, kemudian yang harus kita lakukan pada tahap ini yaitu proses pengolahan data eksperimen yang sudah pernah kita lakukan sebelumnya dalam bentuk pernyataan akhir. Lalu yang keenam, otomatis kita harus melakukan sebuah eksperimen dan konklusi yang sudah dihasilkan tersebut. Baik, di sini saya Nikita Salma Rahim dengan NIM 20040260659 akan menjelaskan tentang sarana berpikir ilmiah dalam Quran Surat An-Nahl ayat 78. Sarana berpikir ilmiah adalah alat atau sarana yang digunakan dalam proses berpikir ilmiah untuk mengembangkan suatu teori dan mencari kebenarannya. Di sisi lain, kegiatan mencari ilmu pengetahuan menempati kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam. Tidak sedikit pula ayat-ayat dalam Al-Quran yang mendorong manusia sebagai khalifah di muka bumi ini untuk berpikir dan mengamati lingkungan di sekitar guna memperoleh ilmu pengetahuan. Merujuk pada sumber ilmu pengetahuan yakni Al-Quran, Quran Surat An-Nahl ayat 78 secara khusus membahas tentang potensi dasar manusia untuk dapat berpikir ilmiah dalam memperoleh ilmu pengetahuan melalui panca, indera, dan akal. Ayat tersebut berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'aw wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun, yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberi pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Quran Surat An-Nahl ayat 78. Penjelasan ayat menurut beberapa ulama. Yang pertama yakni Ismail bin Katsir atau biasa dikenal dengan Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Beliau menerangkan bahwa ayat tersebut menunjukkan kuasa Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang saat dilahirkan belum mengetahui apa-apa, sehingga diberikan pendengaran agar ia dapat mendengar suara, diberi penglihatan agar ia dapat melihat berbagai hal, dan diberi hati, yaitu akal yang pusatnya pada hati. Ada juga pendapat sahih yang menyebutkan otak dengan akal, sehingga dapat membedakan yang mandorot dan yang membawa manfaat. Semua itu tak lain untuk dapat melaksanakan penyembahan terhadap Tuhannya. Yang kedua, menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya, ayat tersebut menceritakan tentang permulaan awal manusia dilahirkan dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Kemudian Allah menganugerahkan pendengaran, penglihatan, dan hati sebagai sarana prasarana untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan wawasan.
di mana pendengaran digunakan untuk mendengar perintah dan larangan-larangan, penglihatan untuk melihat dan memerhatikan jejak-jejak perwujudan ciptaan Allah, dan hati untuk mencapai kemakrifatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yakni menurut Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menyatakan bahwa Allah memberi manusia pendengaran, penglihatan dan hati pada saat setelah dikeluarkan dari perut ibunya, supaya dengannya manusia dapat mendengar perintah dan larangan, melihat ciptaannya, dan dengan hati sampai pada makrifat atau mengenal kepada Tuhannya. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa maksud dari Quran Surat An-Nahl ayat 78 tersebut menjelaskan beberapa sarana untuk dapat berpikir ilmiah yang pada dasarnya dari pendengaran berupa telinga, penglihatan berupa mata, dan terakhir yakni hati. Sebagai alat atau sarana dalam berpikir, hal tersebut memiliki potensi untuk mendapatkan beberapa hal. Yang pertama yakni ilmu pengetahuan, yang kedua memperoleh kebenaran, yang ketiga mengetahui perintah dan larangan. Ada juga pendapat lain yang menyatakan bahwa potensi panca indera atau penglihatan dan pendengaran manusia dapat berpotensi mendapatkan, yakni yang pertama indera eksternal, di mana melalui indera sebuah pengamatan dan eksperimen dapat dilakukan. Yang kedua intelektual, atau biasa disebut dengan rahasia atau logika, dan tentunya yang tidak dikotori dengan sifat-sifat buruk yang menguasai kehendak-kehendak dan hayalan-hayalan, serta bebas dari taklid. Yang ketiga yakni inspirasi. Hal ini berada di luar dari kemampuan nalar manusia, karena datangnya atau kehadirannya bisa begitu saja datang atau secara tiba-tiba saja terbesit di dalam benak kita tanpa proses pembelajaran. Di sisi lain, sumbangsi fuad atau hati dalam memahami ilmu pengetahuan perlu diketahui sebelumnya bahwa fuad merupakan lapisan ketiga setelah sadar dan qalb atau inti dari hati. Di sini fungsi utama daripada fuad adalah mengolah informasi yang sering dilambangkan atau berada dalam otak. Bisa dikatakan juga gambaran sesuatu yang terbentuk di dalam otak. Fuad memiliki tanggung jawab intelektual yang jujur kepada apa yang dilihatnya. Potensi ini cenderung dan selalu merujuk pada objektivitas, kejujuran, dan jauh dari kata berbohong. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk pertanyaan dan apakah ada yang ditambahkan bisa didiskusikan di WA Group. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.